Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya host di sekolah desa. Kali ini saya akan membahas Oke, yang telah saya janjikan mengenai materi cara masuk ke pikiran bawah sadar. Dan kali ini saya akan membahas mulai yang dari ini. Mungkin sejak usia 18 tahun ada filter yang menghalangi masukan informasi ke pikiran bawah sadar. Informasi tertahan di filter ini dan konfirmasi di data bawah sadar. Jika tidak cocok, data atau informasi itu akan dilikuidasi. Yang cocok dibiarkan dan yang masuk ke bawah sadar ketika kita dalam posisi tidur. Sehingga program di pikiran bawah sadar semakin hari semakin kuat. Dan itulah yang mengendalikan kehidupan kita di hampir semua bidang. Yang paling kuat cengkramannya itu di bidang 4 bidang, yaitu seks, agama, politik, dan keuangan. Di 4 bidang itu Anda merasa paling benar dan sulit untuk menerima pendapat yang berlawanan. Kalau toh bisa menerima, tetap saja sulit untuk mengubah pendapatnya. Jika ingin mengubah pikiran bawah sadar, maka perlu cara mudah untuk masuk, melewati filter, dan memberi informasi baru atau yang dikenal dengan sugesti baru. Ada 5 cara untuk bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Apa poin yang pertama? Poin yang pertama adalah pengulangan. Sesuatu yang diulang-ulang terus lama-lama akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nah, inilah poin yang pertama mengenai bagaimana cara kita masuk ke pikiran bawah sadar. Untuk poin yang kedua adalah dilakukan orang yang mempunyai otoritas. Maksudnya begini, yang masuk otoritas itu orang yang dianggap kita itu memiliki pengaruh. Nah, contohnya seperti seorang pengusaha Khairul Tanjung, ada Khairul Tanjung, NCTV, bos NCTV, dan Saling Group lah, contohnya seperti itu, yang bisa mempengaruhi orang itu ikut dengan apa yang dia omongkan. Yang dimaksud otoritas di sini adalah informasi yang berasal dari seseorang yang memiliki otoritas mampu menembus filter dan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Misalnya dari ayah, ibu, guru ngaji, mentor, penulis, ataupun buku-buku yang kita baca yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Untuk poin yang ketiga yaitu ada emosi. Nah, maksudnya di sini adalah emosi yang dapat memberi informasi maupun dari yang mendapat informasi mampu membuka gerbang dan membuat informasi masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, untuk poin yang keempat yaitu 30 menit sebelum dan sesudah tidur. Secara alami, gerbang pikiran bawah sadar yang ada di kita itu terbuka dan menjelang dan sesudah tidur. Karena gerbang bawah sadar itu terbuka pada kondisi gelombang alfa dan theta. Gelombang otak itu terjadi secara alami pada saat kita mengantuk, nah, itu contohnya, ataupun melamun. Nah, itu gerbang bagaimana cara memasuki pikiran bawah sadar kita. Dan untuk poin yang terakhir yaitu meditasi dan hipnosis. Nah, yang dimaksud hipnosis ini kita buat, contohnya seperti gelombang otak bisa dibuat menjadi gelombang alfa dan beta ya, dengan teknik meditasi dan hipnosis. Nah, dan di sini saya akan
memperjelas meditasi itu apa. Meditasi adalah teknik relaksasi dengan memfokuskan pikiran ke satu objek saja. Nah, itu yang dimaksud meditasi. Lalu hipnosis itu apa? Hipnosis adalah teknik komunikasi untuk menurunkan gelombang otak dan membuka gerbang bawah sadar untuk memasukkan sugesti yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contohnya, kita ingin memiliki sebuah mobil, maka kita harus mensugesti pikiran kita itu membayangkan adalah mobil, yaitu mulai dari warna, tahun, dan harganya. Contohnya seperti ini sugestinya. Saya memutuskan ingin memiliki mobil Mercedes-Benz warna tahun 2004, merek CLS Night tahun 2017. Itu contohnya. Dan jika Anda menuliskan itu, kalau bisa Anda catat dari buku lalu ditempelkan ke dinding. Kalau bisa Anda menempelkan kertas yang Anda afirmasi tersebut atau yang dibuat dengan tulisan tersebut dengan metode hipnosis itu ya di dinding atau tempat-tempat yang pernah kita lalui. Oke, poin yang terakhir. Nah, untuk memperdalam masuk ke bawah sadar, kalau bisa itu kita membuat apa yang kita inginkan itu kita buat rekaman atau audio rekaman. Nah, kalau bisa kita dengarkan selama 21 kali. Ini kenapa? Dari penelitian itu ditemukan untuk bisa merubah pola dan perilaku untuk alam bawah sadar itu minimal 21 hari dan dilakukan secara terus menerus, nggak boleh digang. Pokoknya satu hari ini kita mengucapkan, hari Rabu kita ucapkan, itu nggak boleh, kita harus runut dalam mengucapkan itu supaya bisa mengubah pola pikir. Karena apa? Otak kanan itu mengandung 3, yaitu pengulangan dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas dan metode hipnoterapi. Ini cara lebih kuat untuk masuk ke pikiran bawah sadar atau bisa kita lakukan pada waktu menjelang sebelum atau menjelang tidur. Oke, poin terakhir yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Mari kita bangun channel Sekolah Bisnis Desa. Sekian dari saya. Sukses. Salam hebat luar biasa.